Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, ada seorang anak pengemis yang tidurnya di kolong jembatan yang mungkin biasa kita lihat di situasi Jakarta ini. Namanya Lalongko. Malam itu dia tidak makan. Kebetulan jembatan tempat dia berteduh, tempat dia tidur dekat dengan sebuah gereja. Ketika bangun pagi, dia melihat orang banyak berkumpul di gereja dan dia mencari tahu ada apa di gereja. Lalu mereka mengatakan lagi ada basar. Maka dia, karena semalam sudah tidak makan dan pagi juga belum makan, dia coba mendekat dan dia melihat di halaman gereja banyak orang yang menjajakan kue. Dia ingin sekali meminta kepada mereka kue supaya dia mengisi perutnya karena dia merasa lapar. Namun ketika dia baru datang, muncul dengan pakaian yang tidak bersih, compang-camping, banyak orang menghardik dia, "Ngapain kamu ke sini? Pergi sana." Lalongko kemudian merasa bahwa tidak mungkin saya akan diberi kesempatan untuk dapat makanan dari orang-orang ini. Maka dia kembali ke tempatnya. Dia tidur dengan perut yang masih lapar. Antara tidur dan bangun, dia kemudian mendengar di gereja itu mereka beribadah menyanyikan lagu, "Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan." Lalu dia ketika mendengar mazmur itu, dia merasa, apakah saya bukan umat Allah? Saya kok selalu kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, cerita itu mengawali homili saya ini karena ketika saya mempersiapkan homili Injil ini, mengajak kita untuk merenungkan seorang kaya dan seorang yang miskin. Orang kaya tidak disebut namanya. Mengapa? Karena mungkin banyak orang bersikap demikian. Maka penginjil tidak mau menyebut nama orang kaya itu. Tapi orang miskin ini disebut namanya Lazarus. Dia punya penyakit borok. Seorang pengemis yang biasanya tidur di halaman rumah orang kaya itu, dan dia makan dari sisa makanan yang jatuh dari rumah orang kaya itu. Maka kalau mau dikatakan piringnya adalah lantai orang kaya itu. Mejanya adalah lantai orang kaya itu. Lazarus yang disebutkan dalam kitab suci tidak pernah dianggap oleh orang kaya itu sebagai sesama. Lazarus tidak pernah mendapatkan belas kasihan dari orang kaya itu.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, diceritakan dalam Injil bahwa ketika mereka mati, Lazarus mati, kemungkinan dia mati di jalanan karena enggak punya rumah. Dan mati juga orang kaya itu, kemungkinan dia mati di rumah sakit karena dia punya uang untuk membayar rumah sakit. Namun ketika Lazarus mati, dia langsung dibawa oleh malaikat kepada pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya mati lalu dikubur. Lihat, ada perbedaan. Lazarus mati langsung dibawa oleh malaikat-malaikat kepada pangkuan Bapa Abraham. Orang kaya mati langsung dikubur. Kubur adalah lambang dunia orang mati. Kubur adalah lambang dunia orang mati, maka mereka tidak punya pengharapan untuk bangkit lagi. Dan ketika orang kaya itu mati, dia dibawa ke dunia orang mati ini, sehingga dia tidak mungkin dapat bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat kisah ini, nampaknya nasib berbeda antara orang kaya dan orang miskin ketika mereka meninggal. Orang kaya mati, kemudian masuk dalam dunia orang mati, sedangkan Lazarus yang dianggap miskin ini mati dan dibawa malaikat kepada pangkuan Bapa Abraham. Ketika orang kaya ini melihat bahwa Lazarus ada di pangkuan Bapa Abraham, dia memohon supaya memberikan sedikit air dari Lazarus untuknya. Saya membayangkan bahwa orang kaya ini menerima nasibnya. Dia berpikir bahwa memang sudah pada tempatnya saya ada di sini dan Lazarus berada di sana. Namun ketika dia minta kepada Bapa Abraham supaya Lazarus memberikan air kepadanya, Abraham menolaknya. Mengapa menolak? Kalau saya merenungkannya, Bapak Abraham menolak karena bagaimana mungkin dia tidak punya belas kasihan semasa hidupnya, sekarang minta belas kasihan kepada Lazarus. Orang yang tidak punya belas kasihan, bagaimana bisa dia meminta belas kasihan dari orang lain? Yang kedua, dikatakan dalam Injil, ada jurang yang lebar antara kamu dan kami yang tak terseberangi. Itu yang mau dikatakan adalah kita putus hubungan. Tidak ada relasi lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, ketika saya merenungkan lebih lanjut, saya menemukan bahwa orang kaya ini secara hukum dia tidak bersalah. Mengapa? Dia tidak membuat tindakan kriminal apapun. Dia tidak menampar Lazarus ketika dia datang ke rumahnya. Dia tidak menendang Lazarus ketika dia ada di rumah mereka. Tetapi dia salah secara moral, secara iman, agama, karena dia tidak memperhatikan orang lain.
Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu kesimpulan yang mau saya katakan untuk kita semua adalah tidak cukup kita masuk dalam kerajaan surga kalau kita hanya berbuat baik. Harus ada lebihnya. Apa lebihnya? Lebihnya adalah kita memperhatikan sesama kita yang berkekurangan. Kalau kita hanya menghindari perbuatan-perbuatan jahat, mungkin itu tidak cukup membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Maka yang paling penting adalah perhatian, belas kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Jika tidak, mungkin kita belum tentu bisa diselamatkan oleh Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Bagi Gereja Kristus, semoga gereja selalu hidup menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga mereka tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang sedang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk hubungan kita dengan seluruh ciptaan, terinspirasi oleh Santo Fransiskus, mari kita berdoa agar kita mampu mengalami ketergantungan kita dengan semua makhluk yang dicintai oleh Tuhan dan sudah selayaknya dicintai serta dihormati. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa bagi wujud pribadi kita masing-masing
dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat, sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.